Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok pertama ekonomi manajerial yang membahas tentang sifat dan ruang lingkup ekonomi manajerial, teori perusahaan, sifat dan fungsi keuntungan. Di mana pemateri pertama ialah Ririn Dwi Anggraini, pemateri kedua ialah Zaki Nur Anas, dan pemateri ketiga ialah Mujiati. Selanjutnya untuk pemateri pertama akan dibahas oleh Ririn Dwi Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ririn Dwi Anggraini, NIM 163. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat dan ruang lingkup ekonomi manajerial. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian ekonomi manajerial. Pengertian ekonomi manajerial merupakan aplikasi dari teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu pengambilan keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan dan maksudnya dengan cara yang paling efisien. Kemudian, proses pengambilan keputusan yang umum terjadi di setiap organisasi. Pengambilan sebuah keputusan selalu dimulai dari adanya permasalahan manajerial yang diidentifikasi dan berakhir pada ditetapkannya solusi yang menjawab permasalahan yang diidentifikasikan tersebut. Yang membedakan proses ini di antara organisasi yang satu dengan yang lainnya adalah perbedaan kendala dan tujuan masing-masing organisasi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tahap-tahapan dalam proses pengambilan keputusan manajerial. Yang pertama yaitu masalah pengambilan keputusan manajerial. Di sini dilihat dari teori ekonomi. Di sini teori ekonomi di dalamnya berisi ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro membantu memberi pemahaman kepada pengambilan keputusan atas kondisi ekonomi makro di luar organisasi dan dampaknya pada keputusan organisasi. Indikator kondisi ekonomi makro seperti tingkat inflasi, tingkat pengangguran, tingkat bunga, dan tingkat permintaan agregat dapat membantu pengambilan keputusan manajerial yang tepat. Kemudian ekonomi mikro membantu pengambilan keputusan dalam memahami perilaku konsumen sehingga dapat diambil langkah yang tepat dalam pembuatan keputusan menciptakan produk baru. Kemudian dilihat dari ilmu pengambilan keputusan ini sangat berguna dalam penyusunan model serta estimasi keputusan dalam mencapai tujuan dengan cara yang paling efisien. Yaitu yang pertama ilmu matematika ekonomi. Ilmu matematika ekonomi di sini membantu pengambilan keputusan untuk menerjemahkan permasalahan manajerial dalam bentuk yang lebih sistematis dan sederhana. Yang kedua yaitu ilmu ekonometrika. Di sini membantu dalam mengestimasikan model matematika yang telah disusun sehingga dapat digunakan untuk meramalkan. Setelah dilihat dari ilmu pengambilan keputusan, maka kemudian disinilah peran ekonomi manajerial. Peran ekonomi manajerial yaitu aplikasi teori ekonomi dan perangkat ilmu pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah keputusan manajerial. Setelah semua dilakukan, maka akan ada yang namanya solusi optimal untuk masalah keputusan manajerial. Nah, disinilah solusi akan terjadi dan akan didapatkan solusi optimal untuk masalah keputusan manajerial. Kemudian ada yang berkaitan dengan ilmu administrasi bisnis. Ilmu administrasi bisnis ini menyediakan analisis lingkungan bisnis di mana perusahaan beroperasi melalui berbagai area fungsional dari ilmu ini seperti akuntansi, keuangan, operasi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Lah dari yang saya jelaskan tadi dapat dikatakan bahwa ekonomi manajerial mengintegrasikan banyak ilmu lain seperti teori ekonomi, ilmu pengambilan keputusan, dan ilmu bisnis untuk membantu organisasi dalam upaya mencapai tujuan dengan cara yang paling efisien. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang teori perusahaan. Teori perusahaan adalah konsep dasar yang digunakan dalam kebanyakan studi ekonomi manajerial. Teori perusahaan merupakan sebuah organisasi yang menggabungkan dan mengorganisasikan berbagai sumber daya dengan tujuan sebagai cara untuk memproduksi barang maupun jasa untuk dijual. Sedangkan perusahaan merupakan sebuah organisasi yang menggabungkan dan menyatukan semua sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan barang dan jasa yang siap untuk dijual. Letak perusahaan sendiri berada di tengah-tengah masyarakat, karena
Kemaslahatan dalam proses pendistribusian akan barang dan jasa sangat sulit jika dilakukan oleh individu-individu secara terpisah. Dalam jangka panjang, keberadaan mereka tidak saja menguntungkan bagi pemilik maupun pemegang saham, namun juga membawa manfaat bagi masyarakat luas dan pemerintah melalui suatu proses yang disebut dengan arus kegiatan ekonomi. Nah, berdasarkan kepemilikan, ada 3 macam bentuk perusahaan. Perusahaan yang pertama, perusahaan yang berbentuk perseorangan. Nah, perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh satu orang saja. Dalam banyak kasus, orang tersebut bertindak sebagai pemilik atau owner sekaligus sebagai manajer yang memegang pengelolaan perusahaan sehari-hari. Yang berikutnya yaitu perusahaan kemitraan. Nah, perusahaan kemitraan adalah perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang ataupun lebih. Kemitraan ini dapat bersifat terbatas ataupun tidak terbatas. Dalam kemitraan terbatas, seorang mitra mungkin hanya bertanggung jawab sebagai besarnya modal yang disetorkan ke perusahaan atau sebatas tugas fungsi tertentu, seperti pemasaran atau produksi. Sedangkan pada kemitraan tak terbatas, tiap mitra bertanggung jawab penuh atas kehidup matinya perusahaan, bahkan tanggung jawabnya tersebut dapat sampai pada kekayaan pribadi. Perusahaan yang 3 berbentuk perusahaan korporasi atau perseroan. Nah, perusahaan ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham. Tiap-tiap pemegang saham yang merupakan pemilik bertanggung jawab secara proporsional sesuai banyaknya saham yang dimiliki. Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan sehari-harinya. Tanggung jawabnya pengelolaan perusahaan sehari-hari diserahkan kepada manajer yang ditunjuk dan manajer tersebut bertanggung jawab kepada pemegang saham. Nah, sebuah perusahaan yang berbentuk dalam bisnis atau biasa disebut dengan perusahaan bisnis merupakan kontribusi antara orang, aset, fisik, dan keuangan, serta didukung dengan sistem dan juga informasi-informasi yang valid. Yang selanjutnya yaitu adalah nilai perusahaan. Nah, tujuan perusahaan adalah memaksimalkan sebuah nilai sesuai dengan teori yang ada pada perusahaan. Maka perlu diperjelas dahulu, maka dari nilai ini, nilai yang dimaksud adalah nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan diterima di masa mendatang. Sedangkan yang dimaksud dengan arus kas yaitu adalah laba yang diterima oleh sebuah perusahaan. Oleh sebab itu, nilai perusahaan dapat dikatakan sebagai nilai sekarang atau persen value dari laba yang diterima di masa mendatang, berdasarkan nilai sekarang dari seluruh laba yang diharapkan pada masa yang akan datang dapat ditentukan melalui rumus yang ada di bawah ini, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa memahami lebih dahulu dari rumus ini. Nah, mengingat bahwa laba adalah selisih antara penerimaan total dan biaya total, maka persamaan di atas dapat ditulis melalui rumus yang ada di atas ini, teman-teman. Nah, mencakup pada permasalahan nilai perusahaan tersebut, dapat diketahui faktor yang dapat memberikan kontribusi dan unit dalam perusahaan yang bertanggung jawab di dalam meningkatkan nilai perusahaan. Ada 3 faktor yang memberikan kontribusi pada nilai perusahaan, yaitu pendapatan total, biaya total, dan tingkat diskonto. Dengan demikian, nilai perusahaan akan meningkat bila pendapatan total maksimum dan biaya total minimum dengan tingkat diskonto yang sangat sekecil mungkin. Kemudian, kendala dan keterbatasan sebuah perusahaan. Dalam sebuah perusahaan untuk mencapai laba jangka panjang, banyak kendala-kendala dan keterbatasan yang akan dihadapi.
Kendala tersebut muncul antara lain karena terbatasnya ketersediaan input yang penting, sehingga perusahaan tidak dapat memperoleh sumber bahan mentah khusus sebanyak yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut. Kendala tersebut mempersempit gerak dari sebuah perusahaan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan, memaksimalkan laba maupun nilai perusahaan. Nah, karena hal tersebut, mestinya sebuah perusahaan yang ingin mencapai laba jangka panjang mestinya sudah memiliki mekanisme atau sistem untuk mengantisipasinya. Seperti halnya, mengingat setiap perusahaan menghadapi kondisi hal ini, maka setiap perusahaan pasti berupaya untuk dapat mencapai tujuan, memaksimalkan nilai perusahaan maupun laba jangka panjangnya. Dalam keterbatasan yang dimiliki, untuk bisa mencapai kondisi optimum, perusahaan berdasarkan kendala yang ada dibutuhkan teknik-teknik tertentu yang disebut dengan teknik optimisasi. Nah, dengan adanya teknik-teknik tersebut dan teknik optimisasi, maka nantinya akan memberikan dampak positif dari perusahaan tersebut dalam mencapai laba jangka panjang dan nilai dari sebuah perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mujiati akan menjelaskan tentang sifat dan fungsi keuntungan. Sifat dan fungsi keuntungan dalam ekonomi manajerial dibagi menjadi dua, yaitu laba bisnis atau business profit dan laba ekonomi atau economic profit. Laba bisnis ialah laba yang mengacu kepada pendapatan perusahaan dikurangi dengan biaya eksplisit atau biaya akuntansi perusahaan, di mana biaya eksplisit ialah biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli atau menyewa sesuatu yang dibutuhkan dalam proses produksi, seperti upah tenaga kerja, sewa tanah dan gedung, dan lain-lain. Yang kedua ialah laba ekonomi. Laba ekonomi ialah pendapatan perusahaan dikurangi dengan biaya eksplisit dan implisit, di mana biaya implisit ialah biaya yang mengacu kepada nilai input yang dimiliki perusahaan dan digunakan dalam proses produksinya sendiri. Selanjutnya adalah teori laba. Yang pertama adalah teori laba dalam menghadapi resiko. Hal ini dibutuhkan oleh perusahaan untuk masuk dan bertahan di beberapa bidang yang memiliki resiko di atas rata-rata, seperti eksploitasi minyak. Yang kedua ialah teori laba karena pergesekan. Teori laba karena pergesekan ini timbul akibat pergesekan atau gangguan dari keseimbangan jangka panjang. Yang ketiga ialah teori laba monopoli, yakni beberapa perusahaan dengan kekuatan monopoli dapat membatasi output dan mengenakan harga tinggi dibandingkan pada persaingan sempurna. Dengan demikian dapat menghasilkan laba. Yang keempat ialah teori laba inovasi, di mana laba di sini ialah imbalan dari pengenalan inovasi yang berhasil diciptakan oleh suatu perusahaan. Yang terakhir ialah teori laba efisiensi, yakni ialah bila rata-rata perusahaan cenderung hanya memperoleh hasil normal dari investasi jangka panjang, perusahaan yang lebih efisien dari rata-rata perusahaan tersebut akan memperoleh laba ekonominya. Selanjutnya ialah fungsi laba. Yang pertama ialah laba yang tinggi ialah sebuah tanda bahwa konsumen menginginkan output produksi yang lebih banyak, yakni apabila sebuah perusahaan memiliki laba yang tinggi, itu berarti banyak konsumen yang menginginkan produk yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Yang kedua ialah untuk perusahaan yang efisiensinya di atas rata-rata merupakan ganjaran dari efisiensi yang lebih besar tersebut. Dan yang terakhir ialah laba memberikan sinyal yang penting untuk realokasi sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat, di mana hal tersebut mencerminkan perubahan kemampuan konsumen dan permintaan sepanjang waktu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.